Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Masih terus bersama saya, Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Hari ini hari Rabu dan masih terus berlangsung ya, terus bergulir itu apa yang terjadi di MK ya Mas Irsu. Tadi baru saja ada jumpa pers atau berupa jawaban begitu ya dari Pak mantan hakim ketua, mantan ketua MK pecatan, kita bisa katakan demikian ya, karena beliau baru saja dipecat begitu, dan dia memberikan banyak sekali pembelaan diri lah. Ya. Dan poinnya sebenarnya saya lihat ada dua hal saja. Satu, dia menyatakan bahwa kasusnya dipolitisir, begitu jadi rasa salah. Yang kedua, dia menolak untuk mundur dari Mahkamah Konstitusi. Kan memang amar putusannya kemarin dia hanya dipecat sebagai ketua MK. Alasannya Pak Jimli katanya kalau nanti itu dia dipecat sebagai hakim MK itu kan dia akan mengajukan banding, dan kalau mengajukan banding itu prosesnya nanti lama begitu ya, karena ada karena harus dibentuk lagi untuk tim bandingnya begitu. Jadi supaya ada keputusan hukum dipecat saja sebagai sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, tapi dia praktis nggak boleh bersidang karena dia tidak boleh lagi menangani kasus-kasus sengketa, ya kan, sengketa kepemiluan mulai dari pilkada, pileg, dan pilpres. Ya, apalagi kalau menjelang pemilu dan pileg itu kan tugasnya itu. Kalau nggak itu kan berarti dia sebenarnya jadi pengangguran di situ. Tapi Ya, iya, tapi di MK itu sebetulnya banyak sekali gugatan yang lain, Mas Hersu. Jadi betul. kalau saya lihat jadwalnya sehari dua hari itu hampir selalu ada sidang-sidang yang seperti itu begitu. Jadi di luar gugatan yang untuk pilkada, pilpres, sengketa pemilu dan sebagainya, dia masih akan terus bersidang. Dan saya bayangkan dia tetap akan disebut sebagai Yang mulia. yang mulia. Dia Oh, gitu ya. disebut sebagai yang mulia, sebagai hakim yang harus dimuliakan begitu. Padahal Padahal perbuatannya sama sekali tidak mulia begitu ya. nah, itu dia begitu. Ini yang banyak dipersoalkan juga kalau saya membaca apa protes-protes yang ada di media sosial. Mereka sangat menyayangkan itu. Apakah masih bisa disebut sebagai yang mulia hakim semacam ini begitu? Dan kemudian apakah boleh juga disambungkan kalau seandainya bilang yang mulia hakim yang melakukan pelanggaran berat, yang mulia hakim tidak beretika, misalnya seperti itu begitu. Karena kenyataannya kan memang seperti itu sekarang. Yang Yang mulia sekaligus ketua sosoknya. gitu ya. Yang dan ini kan bukan 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 penistaan ya, karena faktanya seperti itu kan. Melanggar Betul, kode etik kan berarti dia adalah figur yang tercela gitu ya, Mbak ya. betul, betul, betul. Oke. Ya. Jadi intinya poinnya adalah kan memang banyak sekali desakan sebaiknya mundur lah kalau sudah dinyatakan dia melanggar kode etik berat ya. Ya, pelanggaran berat terhadap kode etik itu kan sebenarnya nggak ada ampun sebenarnya kan. Seorang hakim itu kan kenapa disebut dia yang mulia ya karena tadi itu, karena dia ketaatan, dia menjunjung asas keadilan, dan juga patokannya adalah kode etik. Yang ini dia sudah melanggar kode etik berat, tapi dia masih membela diri dan masih menjadi statusnya hakim Mahkamah Konstitusi begitu ya kan. Dan nanti kalau ada pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi, suara dia juga masih masih bisa digunakan kan gitu ya, Mbak Agi ya. Iya, kurang lebih demikian. Dan kalau Mas Ersu itu berharap mundur, saya rasa itu adalah sesuatu hal yang mustahil begitu, karena Kalau karena dengan not maybe katanya gitu. tidak mungkin Mas Ersu dia akan mengundurkan diri. Tadi saja pada waktu jumpa pers dia langsung mengatakan bahwa ini adalah sebuah fitnah yang sangat keji kepada diri saya, kepada keluarga saya, kepada lingkungan saya begitu ya. Dan ya, jadi tidak mungkin. Malah saya melihat ini nuansanya adalah playing victim begitu. Jadi Oke, dia merasa menjadi kita dengar korban. dulu sebentar ya yang bagian ketika dia menyatakan itu ya. Saya lakukan karena merupakan keyakinan saya sebagai seorang muslim dan berlatar belakang yang merupakan alumni pendidikan guru agama. 15. Saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tega mengatakan MK sebagai mahkamah keluarga. Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fitnah keji yang menerpa saya
bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga. Hal itulah yang harus diluruskan. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang. Jadi sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi bukan berlaku untuk hari ini, tapi berlaku untuk generasi yang akan datang. Berbeda hanya dengan politisi, ya mohon maaf, yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu yang sudah menjelang. Putusan Mahkamah Konstitusi sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja, tetapi berlaku untuk seterusnya. 16. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 17. Saya hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas fitnah dan fitnah yang keji dan kejam yang menimpa diri dan keluarga saya, serta diiringi selalu doa dan ikhtiar terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Iya sih Mbak, saya tunggu-tunggu sebenarnya. Begitu sampai terakhir itu saya tunggu-tunggu apakah ada pernyataan dia mengundurkan diri. Ternyata tidak. Dia mengatakan bahwa yang terjadi pada dia itu adalah politisasi, begitu ya. Yang betul. Nah ini saya kira tuntutan mundur itu kan tidak hanya kepada Pak Anwar Usman, juga kepada Gibran, kan begitu ya. Banyak. Iya. Kalau Gibran itu nggak punya malu juga, gitu. Jadi yang dua-duanya dianggap nggak punya malu dan harus mengundurkan diri, begitu ya. Itu yang saya jadi ingat dulu ya di zamannya kan ada joke begitu ya di zaman Pak Harto, itu cerita lama begitu ya. Katanya Pak Harto dialog dengan putra, ini joke ya, saya kira bukan mendiskreditkan gitu ya. Ketika diskusi dia minta apa pada anak-anaknya itu, mau minta nyebut ini nyebut itu, dan salah satu anaknya dia bilang, saya malu Pak mau nyebutin. Nah itu yang saya nggak punya, katanya begitu disebutnya. Iya ya, dan malu itu kata-kata yang menurut kebanyakan netizen yang saya baca, saya lihat begitu Mas Hersu, baik itu di Twitter yang sekarang namanya X maupun di Instagram, maupun sekarang itu sudah beredar banyak sekali juga ya meme dan video begitu yang ada di TikTok begitu. Itu malu itu yang tidak dipunyai begitu. Mereka menuduh demikian karena memang berdasarkan kemarin hasil putusan yang kemarin sore ya, diputuskan bahwa Pak Anwar Usman ini kemudian diberhentikan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Itu kemudian reaksi dari para pendukung Prabowo Gibran itu adalah reaksi gembira, dan kemudian mereka mengatakan mereka tidak sama sekali tidak merasa malu, kemudian mereka kepekaannya itu sama sekali tidak muncul, Mas Hersu. Pendukungnya juga nggak punya malu semua ya jadinya ya.
Iya betul, sampai ke pendukungnya saya lihat di WA-WA, saya lihat karena saya sendiri juga beberapa memasukkan nomor saya itu ke dalam WA dari relawan Pak Prabowo begitu, dan itu sudah terjadi cukup lama, mungkin sekitar 1 tahun yang lalu begitu, ketika belum diusung seperti saat ini, dan saya tetap stay di situ begitu. Saya membaca, saya melihat nuansa seperti apa, kemudian saya lihat juga di platform-platform dari akun media sosial yang lain, itu mereka bergembira tanpa ada rasa duka, bahwa terbukti Hakim Anwar Usman ini sudah melakukan sesuatu yang sangat kemudian membuat MK ini menjadi kurang dipercaya, begitu kan Mas Hersu, karena dia telah membuat keputusan yang dinilai cacat Kurang hukum. dipercaya, tidak dipercaya. Iya, ya, tidak dipercaya begitu, yang membuat marwah MK ini yang dari sejak bertahun-tahun ini selalu dijaga, tapi tiba-tiba ambles, bisa dikatakan demikian. Itu sama sekali tidak ada bahwa ya inilah yang terjadi prosesnya. Misalnya Pak Anwar Usman itu sudah melakukan konflik of interest begitu misalnya, terus kemudian dia juga berbuat seolah-olah tidak paham, tidak mengerti. Ini kan nuansanya jadi seperti ini. Seseorang yang belajar ilmu hukum dan kemudian mencari celah-celah untuk mengakali hukum itu sendiri. Orang seharusnya mempelajari ilmu hukum itu adalah untuk menerapkan rasa keadilan, kesetaraan, dan kemudian juga menjunjung hukum itu sendiri. Bagaimana hukum bisa dilaksanakan dan celah-celah itu ditutupi. Tapi kalau ini yang terjadi saat ini, orang melihat ini sebagai orang profesor, doktor begitu ya, ilmu hukum yang udah ngeletek seperti dikatakan oleh Pak Anwar Usman sendiri, dia sudah 40 tahunan begitu dia menjadi hakim. Tapi Hampir 40 tahun ya. iya, hampir 40 tahun katanya. Karena dari tahun 85 ya katanya. Itu justru dia memanfaatkan celah-celah itu sendiri untuk mencari sesuatu, untuk membuat keputusan yang kemudian menurut dia mungkin di pikirannya akan diterima begitu kan, sesuatu yang bisa diterima oleh akal. Tapi kan kemudian orang melihatnya ini sesuatu yang malah seperti pelecehan, seperti kita ini orang yang bodoh betul begitu melihat sesuatu itu memberikan ruang untuk Gibran atau jalan karpet merah untuk Gibran untuk maju itu, sepertinya oh iya memang hukum tuh harusnya memang seperti itu begitu, itu sudah benar dan sebagainya. Seperti yang saat ini pendukung dari Pak Prabowo dan Gibran itu bersuara, mereka memikirkannya seperti itu, tidak ada nuansa kritis sama sekali Mas Hersu. Malah mereka kalau saya lihat itu bersorak begitu ya, tuh kan kami sudah bilang bahwa ini Gibran pasti akan lolos karena apa yang diputuskan oleh MK itu pasti tidak akan dianulir, tidak akan digagalkan begitu. Walaupun prosesnya itu sama sekali prosesnya itu memiliki cacat hukum dan sama sekali tidak dibenarkan gitu kan. Tapi ya itulah yang terjadi saat ini Mas Edu. Saya heran hati dari masyarakat itu kok bisa seperti itu. Dan kemudian kalau kita lihat, tapi sebagian besar masyarakat, kalau kita bisa melihat potret di media sosial Mas Yesu, dari tadi malam itu tidak berhenti, puluhan ribu, bahkan ada beberapa tagar atau trending begitu ya, itu ada trending malu, itu banyak sekali, puluhan ribu juga, terus kemudian MK, terus kemudian Hakim MK, dan yang terakhir muncul di siang hari tadi itu adalah Kami Muak. Kami Muak ini dari yang beberapa hari yang lalu ya sudah muncul, sekarang trending lagi. Ini trending kembali, bukan lanjutan dari yang ini, trending kembali begitu. Ya. Jadi saya kira memang bangsa kita ini udah kehilangan rasa malu, nggak punya budaya malu ya. Kalau atau bahasa Inggris sering disebut same culture gitu ya. Kalau kalau terjadi di Jepang gitu ya, saya kira udah bunuh diri nih kalau dia yang terjadi di Jepang ya. Dia di Jepang kan kalau orang jabat malu itu kan dia dibayarnya dengan bunuh diri gitu ya. Betul. Gitu ya. Itu yang terjadi kan. Nah, kalau di Indonesia kita sulit untuk mengharapkan soal itu gitu, karena ya memang orang Indonesia nggak punya malu gitu. Kalau mereka punya malu, nggak mungkin mengambil tindakan semacam itu. Nggak mungkin juga ada bapak yang sudah dua periode mau jadi presiden dan kemudian nggak mau turun minta 3 periode, setelah nggak bisa 3 periode minta diperpanjang, setelah nggak bisa diperpanjang pemilu minta ditunda, setelah nggak bisa memperpanjang mau cari presiden boneka, nggak bisa, akhirnya anaknya yang dipaksakan. Ini kan yang bukan punya, yang nggak punya malu bukan hanya bapaknya tapi anaknya, dua-duanya juga punya malu gitu ya. Nggak, yang satu belum pernah punya pengalaman politik tiba-tiba jadi ketua umum, yang satu baru mimpin 5 kecamatan terus mau jadi calon presiden gitu, dan kemudian
menyampaikan kepada orang yang jauh lebih senior seperti Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Iya Mas Ersu, bahkan di tengah-tengah panasnya suasana saat ini begitu, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu juga membuat kita terheran-heran begitu ya. Seperti misalnya apa yang dilakukan di ketika hari ulang tahun Golkar kemarin yang Ya, ya, ke-59. ya, ya. Ya, Pak Jokowi kan mengatakan menyindir begitu ya soal drama apa yang terjadi saat ini di tengah-tengah Drakor ya. iya, drakor, dia mengatakan drama Korea dan juga sinetron, seperti sinetron apa yang terjadi saat ini. Jadi tidak yang terjadi bukannya adu gagasan tapi adalah adu perasaan, dia mengatakan demikian. Ini kemudian saya melihat podcast dari Abraham Samad di mana dia mewawancarai Andi Wijayanto, ini mantan gubernur Lemhanas yang baru saja mengundurkan diri begitu kan. Dan dia jelas-jelas Mas Ersu, ini sahabat Pak Jokowi loh ya, sahabat Pak Jokowi dari sejak bahkan dia menjabat dulu namanya apa ya, kayak SP juga atau apa ya Mas Ersu? Oh, dia pernah jadi setnek kalau nggak salah. Dia pernah sebelumnya Setnek ya. Iya, pertama kali 2014 Pak Jokowi menjadi presiden, awal-awal sekitar 1-2 tahun pertama itu kan dia ada di situ begitu. Karena ini memang orang dekat sekali dengan Pak Jokowi begitu. Dia walaupun dia juga dekat dengan Ibu Mega begitu ya. Dan dia mengatakan bahwa sudah jelas-jelas itu yang membuat drama sebagai orang dekat Pak Jokowi yang mengetahui persis ketika selama dia menjadi gubernur Lemhanas, dia mengatakan bahwa dia selalu memberikan briefing atau hasil dari kajian dari Lemhanas itu khusus kepada Pak Jokowi begitu, dan itu secara rutin setiap minggu itu selalu ada begitu. Jadi dia tahu persis bagaimana pandangan Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu merujuk kepada dirinya sendiri karena sesungguhnya produser dan sutradara dari drama yang dia katakan itu tadi adalah dirinya sendiri. Ya Pak Jokowi sendiri yang menjadi produser dan sutradara dari sinetron dan juga drama yang dia katakan jangan ada drama itu tadi. Jadi ini kan benar-benar kontradiksi begitu, benar-benar kiri belok kanan gitu, man of Anda contradiction. heran Mbak Agi? Ya. Anda heran? Ya. Sebenarnya tidak terlalu heran, tapi kenapa ini masih dilakukan ketika situasi sudah sekarang ini kan orang menyoroti betul hari demi hari, detik demi detik yang dilakukan Pak Jokowi ya. Yang salah Mbak Agi dalam hal ini, gitu ya. Yang salah Mbak Agi, Pak. Karena Mbak Agi kok masih tetap heran kalau Pak Jokowi nggak tetap berharap ya. Saya seperti orang yang iya ya, seperti orang yang seperti masih menyisakan hati begitu, berharap masa sih ada orang yang segitunya. Kalau Mbak Agi tadi sudah tahu bahwa seperti itu, tapi Mbak Agi masih berharap coba deh masa sih nggak punya akal sehat sama sekali gitu, nggak nurani. Kita masih berharap menyisakan sedikit aja ruang gitu hatinya. Iya betul. Satu lagi nih Mas Ersu, misalnya dia baru saja bertemu dengan Pak Anies, baru saja bertemu dengan Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar begitu, dan di situ dia mengatakan bahwa dia ingin pemilu ini netral. Dia bahkan sebelum bertemu dengan mereka bertiga para capres ini, dia akan bertemu dengan para ASN, gubernur dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa semua harus netral. Kalau ada ASN atau ada pejabat yang tidak netral, yang miring-miring, nanti saya pecat. Saya punya wewenang loh, padahal mereka ini kan dipilih ya, kalau gubernur dipilih oleh rakyat. Tapi saya memiliki hak begitu sebagai presiden, bahwa saya memiliki wewenang begitu untuk memecat. Ini, Mbak, yang disampaikan kan diangkat oleh Pak Jokowi. Jadi yang dimaksud oleh Pak Jokowi oleh mereka pejabat-pejabat itu yang orang yang memang juga tidak punya basis legitimasi apapun dengan menjadi kepala daerah, dan mereka ini memang orang yang bergantung pada Pak Jokowi gitu. Iya, dan kemudian kemarin Mas Ersu di acara LDI Lembaga Dakwah yang dihadiri juga oleh Pak Prabowo, di situ juga ada Lembaga Dakwah Islam Indonesia ya, yang dihadiri Pak Prabowo juga, oleh Pak Jokowi juga, dia mengendorse nama Pak Prabowo begitu, dan ini menjadi trending sesudahnya. Kemarin sempat trending LDII. Setelah saya lihat ini trendingnya apa LDII, yaitu pernyataannya Pak Jokowi, di mana di situ dia mengatakan bahwa pemimpin yang akan datang itu harus kuat, harus, karena kita dapat serangan seperti biasalah, dia katakan serangan dari luar banyak sekali yang harus dihadapi, dan pemimpin yang kuat itu ya seperti tadi gitu yang kita lihat bersama. Jadi rupanya di LDI itu ada itu kan rakernas ya, acara rakernas, tapi kemudian ada pertunjukan pencaksilat ya seperti yang dipertunjukkan oleh LDI tadi begitu ya. Itu ada pencaksilat di situ, dan kita tahu pemimpin dari
pencaksilat itu adalah Pak Prabowo. Dia mengatakan ini LDI tahu-tahu saja begitu. Ada apa ya simbol-simbol begitu diperlihatkan begitu bahwa pemimpin yang kuat itu yang seperti itu. Ini kan semacam endorse lagi padahal dia katakan itu netral. Ini acara dilihat nasional, disiarkan secara nasional Mas Hersu. Jadi apa yang dikatakan itu kita sudah tidak ya, walaupun tidak percaya gitu ya sudah tidak heran tapi saya rasa kita tetap harus kalau seandainya ada sesuatu yang dilakukan presiden tapi antara mulut dan juga antara janji dengan apa yang dilakukan tidak sesuai saya rasa kita tetap harus deliver kepada pemirsa off the record. Oh iya, soal deliver, tapi bahwa sikap kita saya kira dan bukan hanya kita, semua orang ini hampir se-Indonesia kecuali para pendukung Pak Jokowi yang sampai sekarang masih belum siuman, ya masih aja terus memuja itu. Tapi saya kira sekarang di antara mereka, saya kira sudah banyak yang mulai tobat gitu, mulai siuman. Tobat sih enggak ya, insaf, tobat mungkin ya, insaf nah ini kurang pas kalau disebut insaf. Ya siuman lah begitu dari. Jadi kalau Pak Jokowi bicara saya senyum-senyum aja begitu. Iya, Mas Hersu ini Mas Hersu mungkin perlu tahu nih ya Mas Hersu dan mungkin kalau misalnya Pak Jokowi melihat podcast kita tapi mana sempat ya mungkin beliau seperti kata Pak Rizal Ramli selalu merancang sesuatu begitu ya. Saya tidak tahu apa yang sedang dirancang lagi oleh Pak Jokowi ini di masa depan gitu. Karena kan selalu kita melihat ada plan A, B, C, D kayak begitu. Tapi ini apa yang ditulis oleh para netizen gitu Mas Hersu kalau saya mengambilnya di Twitter ya karena Twitter ini nggak siang nggak malam ini hidup terus nih belakangan ini itu seperti misalnya nih Saiful Mujani berbicara kepada Gibran ini kan pemilik lembaga survei SMRC ya dia mengatakan seperti ini iya SMRC begitu yang kemarin diklaim oleh Andre Rosiade hasil dari survei SMRC itu mengunggulkan Prabowo sampai Prabowo itu 40 sekian persen lah dan kemudian di bawahnya itu cukup jauh itu adalah Ganjar begitu dan Anies tentu saja lebih jauh lagi mungkin ya tapi dia hanya mencantumkan dua itu begitu tapi ternyata itu ditolak oleh SMRC karena menurut mereka tidak pernah merilis survei semacam itu hoax gitu. Nah ini Saiful Mujani mengatakan seperti ini Mas Hersu kepada Gibran kamu jadi cawapres atas dasar pelanggaran berat nggak malu begitu. Ini pernyataannya dia katakan gitu sesudah adanya kemarin hasil keputusan dari MK. Terus kemudian juga ada netizen yang mengatakan wah ini cukup berat Mas Hersu. Akhirnya jadi terungkit lagi gara-gara kemarin ya. Dia mengatakan seperti ini, Kang Dedi namanya. Capresnya diduga pelanggaran berat HAM masa lalu. Cawapresnya pelanggaran berat kode etik. Yakin mau dukung mereka. Ini luar biasa. Dan dia mengatakan seperti ini, yang nuansanya sama seperti ini tidak hanya satu, banyak sekali Mas Hersu. Kemudian dari Tempo, itu Tempo membuat sebuah berita ya, akademisi singgung Gibran, semestinya malu jadi cawapres dibantu paman yang pengaruhi putusan MK. Ini hampir semua media begitu karena memang banyak sekali suara dari para pakar hukum tata negara dan juga para ahli hukum yang mengatakan demikian gitu. Mantan hakim-hakim MK juga mengatakan demikian gitu. Bang Umar misalnya ini kepada PS harusnya juga malu. Kalau ingin mengubah negara ke arah yang lebih bagus, tunjukkan dari proses yang bagus juga. Ada juga yang menilai orang yang nggak punya malu disebut muka badak gitu. Waduh, ini sebutan yang lumrah ya kalau diantara kita nyebut teman kita muka badak. Tapi seseorang yang misalnya yang akan menjadi pemimpin kita ini sepertinya kalau nggak keterlaluan mereka nggak akan sampai deh menyampaikan hal yang seperti itu begitu. Nah, ada juga yang mengatakan seperti ini. Keluarga sudah putus urat malunya. Mestinya si paman kalau punya malu mundur dari MK dan ponakannya juga mundur dari cawapres. Ini yang menginginkan Gibran agar memiliki rasa malu dan kemudian rasa malunya itu diimplementasikan menjadi mundur dari cawapres itu banyak sekali Mas Hersu. Dan kemudian malu itu juga ditujukan kepada Pak Prabowo, yaitu yang tidak punya rasa malu kemudian mengambil Gibran sebagai cawapresnya padahal tahu prosesnya itu tidak benar. Juga ditujukan kepada Pak Jokowi yang tetap mengendorse anaknya dan kemudian berbicara sen kiri belok kanan begitu. Begitu juga akhirnya ini merembet kepada tim pemenangan yang kemarin itu diresmikan oleh tim pemenangan pemilunya
Koalisi Indonesia Maju begitu. Bahkan ada yang mengatakan begini, mereka itu adalah orang-orang yang kalau seandainya memiliki rasa malu mereka harusnya mundur. Sehingga kalau seandainya mereka sekarang tetap seperti ini, maka seharusnya Koalisi Indonesia Maju itu KIM singkatannya menjadi Koalisi Indonesia Mundur. Karena orang yang apa yang namanya malu-maluin. ya, koalisi Indonesia tanpa malu begitu ya, mungkin bisa jadi aja ada yang mengatakan demikian, Mas Hersu. Ini yang kalau saya lihat sorotannya kepada mereka ini yang malu ini banyak sekali. Jadi heran bahwa orang-orang yang pandai itu, orang-orang yang terutama kalau keluarga Pak Jokowi ya, mungkin karena berasal dari Solo, berasal dari Jawa begitu kan, dengan unggah-ungguh yang sangat tata krama begitu yang baik, kok bisa punya rasa yang tanpa malu yang seperti itu begitu, yang begitu sudah semua orang tahu tapi mereka tetap saja apa ya, berkegiatan seperti biasa. Dan kemudian juga seperti Gibran ditanya reaksinya, dia bilang ya saya ikut apa yang diputuskan, saya ngikut saja seperti itu, dan tidak ada perasaan menunjukkan rasa sesal gitu bahwa paman saya ini sudah dipecat gara-gara saya begitu. Walaupun si paman atau Gibran mengatakan bahwa putusannya bukan ditujukan kepada saya, itu ditujukan kepada semua gubernur yang bisa memanfaatkan putusan tersebut, kepada semua wali kota, bupati. Tapi kan kenyataannya semua orang juga tahu tujuannya adalah kepada Gibran begitu kan, Mas Hersu. Untuk itu kenapa dari Gerindra, dari PSI itu yang maju, begitu juga dengan Almas ini anaknya dari Boyamin Saiman. Boyamin Saiman ini dulu adalah sahabatnya Jokowi ketika ada di Solo. Ini kan sudah dikiranya orang tidak akan mengetahui hal tersebut begitu. Ini kenapa? Ya. Saya baca di netizen ada yang membuat semacam kartunnya begitu. Katanya justru Gibran sedang menghibur paman. Tenang aja paman, dipecat itu nanti ketika saya jadi wapres saya siapin jabatan menteri gitu. Itu juga netizen, betul Mas Hersu. Jangan dianggap bercanda loh ini. Saya jangan kaget kalau nanti ternyata memang betul terjadi atau apa. Jangan kaget karena negara ini udah gila kan gitu. Mas Hersu benar sekali. Apa yang dikatakan Mas Hersu itu dikatakan oleh banyak dari netizen. Saya tidak mengcapture. Mungkin nanti pemirsa dapat melihat itu di apa ya namanya, di X kita atau di Twitter begitu. Itu banyak sekali mengatakan seperti itu, Mas Hersu. Ada yang mengatakan tenang saja, sekarang sih paman akan bernasib seperti ini, dipecat gitu. Nah, tapi nanti kalau seandainya sudah naik, setidaknya paman akan dapat jabatan Menko Polhukam gitu. Ada juga yang jabatan apa, Menteri Hukum dan HAM apa dan sebagainya begitu. Itu netizen sudah lebih maju lagi gitu berpikiran, karena saking mereka melihat karakter dari keluarga ini yang mereka tidak punya rasa malu. Jadi mereka malah sudah mengandai-andai gitu ya. Mereka memprediksi nanti kalau seandainya mereka ini menang, apa yang akan terjadi. Nah, kemungkinannya salah satunya itu gitu. Ya, tapi saya kira kan gini ya. Sudahlah kalau keluarga itu memang nggak punya malu, ya biarin itu jadi masalah mereka. Tapi ini kan jadi masalah ketika mereka dengan kekuasaannya itu kemudian tetap ingin mengangkangi kekuasaan gitu ya, dan bagaimanapun juga ini kan sebenarnya wajah mereka ini akan jadi wajah Indonesia gitu. Sekarang ini kan kita diolok-olok oleh dunia, kan kita malu banget di dunia ini. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa mereka bukan presiden kita. Keluar orang tahunya, wah kamu dari mana Indonesia? Oh presidennya yang dan capresnya yang melalui proses yang tidak etis gitu, proses yang pelanggaran kode etik gitu, yang nggak punya malu itu kan. Jadi mereka pasti akan membayangkan, kan ada giem bahwa sebuah bangsa itu mendapatkan pemerintahan seperti yang dia kehendaki, kan ada giemnya begitu kan Mbak ya. Jadi orang di luar akan lihat ya bangke juga di bangsa Indonesia, pantas dapat pimpin-pimpinnya seperti itu gitu. Nah, kita kan bagian dari bangke itu jadinya kan gitu. Tapi memang kalau untuk saat ini untuk mengharapkan bahwa mereka akan punya rasa malu, saya rasa tidak. Yang ada saat ini malah justru mereka defend begitu. Mereka malah justru bagaimana supaya ini diterima dan tidak dianggap sebagai hal yang memalukan, hal yang wajar, dan kemudian sebagai hal yang lumrah. Karena kalau saya lihat di yang trending saat ini dari sejak tadi malam itu malah yang sabar Pak D, Mas Hersu. Jadi hashtag yang sabar Pak D ini tujukan kepada Pak Jokowi.
begitu. Dan ternyata ketika saya buka, kalau tadi yang trending malu, trending Hakim MK, trending MK-MK, trending kemudian kami muak, itu adalah akun-akun organik. Kita bisa tandai lah kalau kita biasa melihat medsos, kita akan tahu mana akun yang organik, mana yang tidak. Bahkan kita bisa klik akun itu dibuat kapan, followernya berapa, dia berinteraksi dengan siapa saja, di mana, apa, dan sebagainya, kita bisa lihat begitu jejaknya. Nah, kemudian kalau yang ini, yang untuk yang Sabar Pak D ini, kita melihat ini memang akun bot begitu. Jadi akun bot itu semacam robot begitu ya Mas Hersu yang digerakkan, atau akun-akun non organik. Jadi berupa buzzer. Jadi satu buzzer biasanya yang kalau saya ketahui itu bisa pegang sekian akun, bisa ratusan akun, bisa puluhan akun seperti itu. Karena ketika kita melihat begitu Mas Hersu, itu isinya sama. Jadi sudah ada template-nya yang mereka bikin. Kalau seandainya itu berbeda, mungkin mereka bikin sekian template. Jadi nanti hanya ada 1-2 kata saja yang berbeda, dan yang mereka tampilkan itu sebuah video begitu ya. Sebuah video di situ yang diawali dengan tampilan dari Gibran dan Pak Prabowo saling bergenggaman tangan ke atas begitu, dan ada tulisan putusan MK tidak pengaruhi pasangan Pak Prabowo Gibran. Ini saja mereka sudah katakan bahwa putusan MK tidak pengaruhi. Ini kan pengaruhi ini nuansanya luas. Tidak pengaruhi, tidak bikin mereka malu, tidak bikin akan bikin mereka cuek saja, akan bikin mereka malah makin melaju dan sebagainya. Dan kemudian contohnya yang ditulis di situ narasinya adalah seperti ini. Pernyataan Ketua Tim Advokasi TKN, Hinka Panjaitan, bahwa putusan dari MK tidak akan mempengaruhi keputusan MK terkait batasan usia Capres-Cawapres. Ini memungkinkan Prabowo Gibran untuk melanjutkan proses penuh di KPU, dan sesudah itu ada gambar dari Hinka Panjaitan. Semuanya akun bot itu mengunggah itu begitu. Ya, Bung Hinca ini kan memang pengacara dulu, ini dari Demokrat. Ya, tapi saya kira operasinya bukan hanya di media sosial, Mbak. Online saya perhatikan juga ada satu media online besar gitu yang setiap hari mendelegitimasi itu soal Mahkamah Majelis Kehormatan ini, dan yang diwawancara itu ahli-ahli hukum tata negara yang nggak jelas gitu, juga ada juga yang bukan ahli hukum tata negara yang diwawancara. Iya, bahkan juga mungkin tidak mewawancarai, tapi hanya berupa tulisan begitu ya Mas Hersu, yang kemudian dimuat gitu. Sementara itu ahli hukum tapi sama sekali bukan ahli hukum tata negara, atau misalnya dia notaris misalnya, seperti itu kan. Saya juga melihat itu, Mas Hersu membaca itu, dan loh ini apa ya? Ketika ditelusuri nama yang bersangkutan ini bukan tersebut, tapi mungkin dia memang pendukung dari Prabowo Gibran begitu. Dan itu kemudian ada operasi media juga ya, ada operasi media. Ini nuansanya kita sebagai orang media kita tahu operasi seperti itu, yaitu seperti misalnya ada kiriman begitu Mas Hersu, siaran pers itu biasanya dimuat dong, ini orang sudah tahu, udah ketahuan bajunya itu baju kuning, merah, biru dan sebagainya udah ketahuan, dan kemudian dia pendukung mana dia udah ketahuan, tapi tolong dimuat dan kemudian ada imbalan tertentu begitu. Itu untuk des mana begitu. Itu bisa terjadi dalam hal ini des politik ya, tapi dalam hal misalnya ada perseteruan olahraga pun itu bisa juga terjadi. Sorry itu kita melihat itu pada beberapa teman kita itu bisa dilakukan. Jadi kita sebagai pembaca harus lebih aware kalau seandainya ada sesuatu yang memang kok kayaknya nggak sinkron ya, kok aneh, nama ini saya belum pernah dengar, siapa, tapi kok dia dibuat seolah-olah someone begitu ya, seolah-olah dia orang penting yang perkataannya atau pendapatnya perlu dikutip. Nah kita harusnya bisa menelusuri lewat Google siapa orang ini gitu. Ya, oke. Jadi saya kira kalau berharap, sekali lagi kalau Anda berharap Pak Anwar Usman mundur, apalagi Gibran mundur, yang salah bukan Pak Anwar Usman atau Gibran, yang salah Anda. Karena Anda berharap sesuatu hal yang mustahil gitu ya Mbak. Yang not maybe. Malah kemarin juga itu Mas Hersu, kita tidak sempat bahas itu yang namanya demo di Patung Kuda begitu. Iya, demo bayaran biasalah itu ya. Iya, itu juga demo bayaran, cara-cara seperti itu tetap dilakukan. Bahkan ya seperti biasalah kalau demo bayaran itu kemudian diwawancara oleh media, dia tidak tahu ya, saya tidak tahu ini demo apa, ya saya ikut saja gitu. Bahkan anak SMK di Jakarta itu diajak untuk ikut demo dan dia tidak paham dia ikut apa. Tapi yang tahu tujuan dari demo itu adalah mereka yang berorasi. Biasanya itu ada mobil komando, terus kemudian hanya puluhan atau ratusan, tapi seolah-olah menjadi kuat
begitu karena ada mobil komandonya Mas Hersu dan Ada kemudian media-media yang memberitakan gitu ya. ya, dan berusaha untuk ada media yang memberitakan begitu. Ini cara-cara seperti ini ya sudah kalau kalau dikatakan oleh Bung Eep ini apa dari Eep dari Pulmark ya. Nah, dia mengatakan cara-cara yang dilakukan oleh Gibran atau oleh Pak Prabowo sejauh ini begitu ya. Cara-cara Gibran terutama bagaimana dia apa menjawab media apa dan sebagainya begitu. Itu adalah anak muda tapi cara-caranya tua begitu. Jadi Ya. jadi kalau anak muda ya kalau anak muda zaman sekarang itu kan mereka punya rasa malu, punya rasa gengsi dan ingin kelihatan clean, bersih begitu, cerdas, smart gitu ya. Dan tidak dengan ya seperti apa yang dilakukan Gibran selama inilah yang sekarang sedang terjadi. Tapi apa yang dilakukan ini kita kembali kepada masa Orde Baru dulu begitu. Di mana orang dipaksa berpikir bahwa apa yang dilakukan ini anak muda kok kayak begitu ya caranya dengan mengakali hukum, dengan mengakali dengan melakukan rekayasa begitu ya, tidak malu bahwa yang mengadili itu atau yang membuat keputusan adalah pamannya sendiri, harus dipaksa baru kemudian pamannya itu mundur, bukan mundur begitu ya, malah justru dipecat gitu. Harusnya kan sebelum itu dia bisa mundur dan sebagainya. Karena saya mohon maaf ya, jujur saya nggak terlalu sepakat kalau kemudian disama-samakan dengan Orde Baru begitu ya. Orde Baru itu bagaimanapun juga masih lebih baik ya. jauh lebih baik karena bagaimanapun ada soal demokrasi ya, memang itu betul gitu ya, kebebasan demokrasi itu tidak dihargai di masa Orde Baru. Tetapi sebagai presiden dia punya perencanaan yang disebut Polita, trilogi pembangunan. Ya kalau soal itu betul. Pokoknya yang dipilih itu menjadi pejabat-pejabat itu pada awal-awal itu ya kan itu ekonominya top, teknokratnya top gitu. Dan kemudian Pak Harto tidak membuat dinasti loh, ya. Pak Harto tidak menyiapkan putra-putrinya untuk menjadi penguasa berikutnya dan dia memaksakan diri untuk terus berkuasa karena ketika dia akhirnya tahu bahwa rakyat menolak dia mengundurkan diri kan gitu dia. Kalau enggak terjadi pertumpahan darah. Kalau yang ini kan otot sudah tahu dia dengan berbagai macam rekayasa dan anak-anaknya ini nggak banget deh, jujur aja kan gitu untuk jadi kalau anak-anaknya disiapkan dengan baik gitu, jadi tokoh yang mumpuni ya oke gitu. Tapi ini kan semua orang lihat ketika Gibran pidato misalnya begitu tampilannya ketika dia menjawab wartawan kayak orang ogah-ogahan segala macam. Ya gimana kayak gitu orang seperti itu mau jadi mimpin negara itu. Saya jujur aja malu banget kalau itu dia sampai mereka yang terpilih ini berdua ini ya. Sebagai orang Indonesia saya akan sangat malu kalau Prabowo dan Gibran yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia itu. Iya, karena terlihat ya Mas Hersu, misalnya pada saat pengumuman TPN, misalnya tim pemenangan nasionalnya dari Prabowo Gibran itu saja, kita melihatnya itu sebagai sesuatu yang tidak spontan. Apa yang dikatakan oleh Gibran itu seperti dihafal begitu. Kita tahulah kalau seandainya orang yang biasa berbicara, kita mewawancarai banyak orang apa dan sebagainya, mana yang terlihat itu spontan dikatakan sesuai dengan pemikiran otak dia, apa yang ada di kepala dia itu tentu berbeda dengan apa sesuatu yang dihafal. Ketika itu kemudian ada Kaisang juga duduk di situ, kemudian Kaisang diminta berbicara, terlihat agak akhirnya tidak jadi begitu kan. Itu karena memang orang-orang ini kalau seandainya pun itu ditanyakan secara spontan, maka jawabannya ngeles. Seperti saya melihat salah satu cuplikan ketika Kaisang itu mendatangi relawannya dan kemudian ada wartawan kalau tidak salah dari Kompas ya yang menanyai begitu atau apa barangkali saya salah, saya minta maaf itu wartawan dari mana. Tapi ketika ditanya itu jawabannya itu muter-muter enggak banget gitu loh, nggak bisa jawab begitu Mas Hersu dan kemudian itu jadi viral cuplikan tersebut begitu. Jadi emang kapasitasnya itu masih jauh mereka ini berdua ini, tapi mereka mengemban tugas untuk supaya itu tadi kepanjangan tangan dari Pak Jokowi 3 periode gagal, perpanjangan masa jabatan presiden gagal, akhirnya mereka inilah yang akan menjadi tiga periode atau berapa periode yang berikutnya itu tadi begitu. Ya saya lihat nonton mereka aja saya malu gitu, apalagi kalau punya presiden atau wakil presiden seperti mereka lebih malu lagi. Tapi kalau kita melihat Mas Hersu ini operasi saat ini nih teman-teman off the record tidak main-main loh operasinya begitu apa yang terjadi karena
kita lihat saja kemarin tanggal 6 ya kalau tidak salah 2 hari yang lalu itu kan sudah ada keterangan begitu ya dari Pak Erlangga, dari Pak Zulhas, dari Ibu Sri Mulyani bahwa akan ada perpanjangan bantuan bansos. Ini luar biasa, ini sudah pernah dibahas oleh kita. Tapi ketika itu bansos masih sampai bulan Maret. Seperti kita ketahui, itu adalah perpanjangan bulan Maret juga. Karena kalau untuk BLT senilai 400.000 yang akan dibagikan 2 kali pada bulan November dan Desember, itu hanya 2 kali saja itu. Dengan angka sekitar 7,5 triliun yang disediakan oleh Ibu Sri Mulyani. Tapi untuk bansos 10 kilogram untuk satu keluarga itu harusnya hanya bulan November, sampai bulan November. Ternyata setelah November 2023. November 2023. Ternyata setelah Gibran itu diumumkan pada tanggal 22, pada tanggal 22 Oktober kemarin, 3 hari sebelum didaftarkan pada tanggal 25 ke KPU, itu pada tanggal 24, jadi sehari sebelum pendaftaran di KPU, itu Erlangga mengumumkan bahwa ada perpanjangan. Jadi untuk bansos itu diperpanjang sampai bulan Maret. Ketika itu saya, wah kayaknya ini mereka masih dengan naiknya Gibran dan Prabowo, mereka berpikir ini akan satu putaran saja, yaitu hanya sampai Maret saja. Karena coblosan atau pilpres begitu ya, itu tanggal 14 Februari. Tapi dan kemudian kita melihatlah, kita sebagai wartawan kita cerita sana cerita sini, ternyata ada yang membocorkan survei internal apa dan sebagainya. Ternyata memang ada nuansa bahwa survei dari Gibran dan Prabowo ini turun, Mas Hersu. Jadi hasil surveinya itu elektabilitasnya turun begitu. Jadi kemudian kemungkinan ini akan menjadi 2 putaran dan kemungkinan besar itu memang 2 putaran. 2 putaran artinya sesudah tanggal 14 Februari dan kemudian lolos itu 2 paslon, maka akan ada coblosan yang kedua. Akan ada kampanye lagi sebentar dan kemudian ada coblosan tanggal 26 Juni. Itu hari Rabu juga, tanggal 26 Juni. Dan kemudian ternyata benar, kemarin baru saja tanggal 6 diumumkan bahwa bansos ini diperpanjang sampai bulan Juni. Gitu. Ini luar biasa sekali. Dan kemudian tidak hanya bansos, Mas Hersu. Ini adalah juga insentif untuk bebas PPN. Bebas PPN ini pernah diberikan dulu pada saat COVID, ini diberikan lagi sekarang. Bebas PPN dari rumah. Pembelian rumah baru, itu kalau dulu di masa COVID saja, itu diskonnya itu 50% gitu ya, untuk maksimal seharga 2 miliar. Kalau untuk sekarang, itu 100%. Jadi kalau Mas Hersu membeli sebuah rumah baru di bawah 2 miliar, maka akan dapat diskon PPN 100%. Kalau misalnya seharga 5 miliar, ya itu hanya 2 miliar saja yang akan diberikan diskon. Begitu juga untuk biaya administrasi. Administrasi untuk pembelian rumah itu akan dapat bantuan 4 juta rupiah. Ini luar biasa sekali. Sudah disiapkan sekian triliun ini untuk skema ini. Dan ini kalau kita melihat pola dari sekarang, siapa sih yang membeli rumah baru? Apakah Mas Hersu membeli rumah baru, kecuali Mas Hersu pengusaha properti, yang membeli rumah baru ini adalah pasangan muda, pengantin muda, atau kalau seandainya dia pun belum menikah, dia sudah bekerja, dia bisa menabung, dia akan ingin memiliki rumah terpisah dari orang tua. Ini yang disasar. Dan kemudian untuk yang tadi bansos yang akan berlangsung sampai dengan bulan Juni, saya melihat apa yang dikatakan oleh Romah Hurmuzi lagi-lagi ya. Dia akan banyak sekali membocorkan apa yang terjadi, mungkin karena dia pernah di dalam begitu kan, dan dia tahu persis apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa KPM atau keluarga penerima manfaat itu jumlahnya ada 21.500.000. Kalau saya melihat data dari pemerintah sebenarnya 22 juta KPM itu sekarang. Nah, dari 22 juta ini keluarga. Kalau mereka suami istri, maka cukup kalikan 2 saja. Jadi menjadi 44 juta. Nah, dari 44 juta, ini mereka kemungkinan memiliki anak yang sudah bisa memberikan suaranya, sudah bisa mencoblos usianya. Taruhlah tidak 2 anak, 1 anak saja dari setiap keluarga itu, kita ambil minimalnya. Maka 44 juta ditambah 11 juta, itu sudah 55 juta. Dan ketika ditanyakan kepada Romi, kira-kira terkonversi menjadi suara, adakah 30%, 50%? Dia katakan, hampir 100% itu akan terkonversi menjadi suara. Ini luar biasa sekali. Dan kita tahu suaranya
Selain Iya, suara Pak kecurangan, Jokowi tidak menjadi presiden lagi. Artinya suaranya siapa? Ya orang yang didukung oleh Pak Jokowi itu tadi gitu. jadi sumber daya pemerintahan juga dimanfaatkan untuk mendongkrak kemenangan Gibran dan Pak Prabowo ini ya. Sebenarnya lebih pada Gibrannya, bukan Pak Prabowo-nya sebenarnya ini ya Mbak ya. Iya, Oke, iya. Dan Mas Hersu juga mengirimkan saya. Sepertinya kita perlu putar tuh Mas Hersu. ya. Bagaimana yang baliho-baliho itu diangkat dengan mobil iring-iringan itu, pemirsa Udorika perlu lihat tuh. Itu masif sekali dan itu terjadi di hampir semua daerah. Itu siapa yang melakukan, siapa yang membantu bisa jadi seperti itu, dananya dari mana? Walaupun kita tahu Pak Prabowo ini adalah seorang pengusaha besar ya Mas Hersu. Tapi kalau kita melihat intensitas dan masifnya kegiatan tersebut, kita melihat memang ada tangan-tangan yang membantu. Kita lihat sebentar ya. Ayo, balihonya Prabowo Gibran menuju ke selatan ke arah Desa Puger, Jember. Piek, 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 piek. Ayo, berapa duit itu? Belum 1 jam. MK ketok palu memutuskan. Weh, ke duit sopo sing digawe yo? Alah, bos. Kalau saya concernnya bukan hanya soal duitnya Mbak, bahwa itu kan disebutkan bahwa itu dikirim tidak lama setelah pengumuman Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya mereka sudah tahu seperti apa keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Memang sudah diatur bahwa Gibran akan lolos. Itu sebenarnya lebih penting. Betul. Jadi sekali lagi bahwa lolosnya Gibran ini jangan dianggap main-main gitu ya. Bahwa suara dia, aku yakin seperti Anda sebutkan, mungkin sekarang anjloknya luar biasa karena sekarang ini kan dia jadi common enemy ya, jadi musuh bersama begitu ya, Gibran dan Pak Jokowi. Tapi jangan lupa bapaknya itu presiden dan dia bisa menggunakan segala macam sumber daya di pemerintahan, baik sumber daya kekuasaan maupun sumber daya ekonomi, begitu termasuk tadi bansos tadi. Jadi saya kira yang oleh Pak Prabowo itu bukan hanya Gibrannya, tetapi adalah bapaknya. Sebenarnya itu yang dia incar gitu. Jadi dia yakin dengan didukung oleh Pak Prabowo ya dia dengan didukung oleh Pak Jokowi dia bisa memenangkan pilpres ini. Kalau tanpa didukung oleh Pak Jokowi berat saya kira Pak Prabowo itu menang gitu. Itu saya kira orang kan bertanya-tanya kok kenapa Pak Prabowo kok mengorbankan reputasi dia gitu ya. Ini kan terakhir jabatannya Pak. Saya kira terakhir upaya Pak Prabowo untuk merebut kekuasaan begitu ya. Tapi saya kira Pak Prabowo mestinya mempertimbangkan juga bahwa masa iya sih mengakhiri usianya, kan kita bisa gitu, usia politik lah kita sebut gitu, usia politik dengan cara-cara seperti ini gitu, kalau hanya untuk jadi seorang presiden, karena tanpanya jadi seorang presiden itu sebenarnya Pak Prabowo itu adalah figur yang sudah sangat luar biasa. Ya, gitu loh. Jadi nggak perlulah melakukan langkah-langkah semacam ini karena justru malah dengan langkah-langkah semacam ini merusak reputasi yang dibangun oleh Pak Prabowo. Dan jangan Pak Prabowo ini memang lahir dari keluarga pejuang sejak zaman dulu gitu. Iya betul. Sampai mengakhiri usia politiknya dengan cara seperti ini. Kalau toh terpilih nanti jadi presiden juga orang akan mencatat ya presiden seperti apa Pak Prabowo itu nanti terpilihnya. Begitu saya kira. Ya Mbak Gia. Ya, betul sekali. Sedikit saja, Pak Prabowo ini kalau seandainya kita melihatnya dari keluarga intelektual ya Mas Hersu, dari keluarga pejuang, kakeknya pendiri Bank BNI, ekonom, dan semualah maksudnya keluarga ini memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik begitu. Dan kemudian kalau seandainya kita melihat Pak Prabowo ini sebelum saat sekarang ini, kalau saya selalu melihat beliau itu sebagai seorang tentara, tetap saja sebagai seorang tentara yang memiliki jiwa korsa yang kuat, yang intelek, yang memiliki kemampuan berpikir maju, begitu, dan kemudian dia memiliki integritas yang tinggi. Saya kira yang paling penting juga kalau tentara kan. Iya, betul. Tapi sekarang ini saya melihatnya sudah tidak begitu lagi. Saya melihat dia sebagai seorang hampir 100% politisi saja. Begitu. Dan politisi yang mirip-mirip lah dengan Pak Jokowi begitu. Ya, tapi kan politisi sebenarnya juga banyak politisi yang bagus ya. Tapi ini konotasi politisi yang negatif gitu, yang hanya berpikir untuk kekuasaan saja. Oke, saya kira kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini, Mbak Agi ya. Dan saya banyak orang yang saya kira merasakan perasaan yang sama seperti Anda, seperti saya, seperti Mbak Agi begitu ya. Jadi jangan khawatir, Anda tidak sendirian dan jangan pernah berhenti untuk terus menyuarakan
kebaikan dan juga berbuat baik untuk kebaikan bangsa dan negara ini gitu ya. Kita masih akhiri bincang kita Mbak Agi, saya sebenarnya. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%, tetap semangat, dan tetap kami muak dengan semua yang terjadi. Kami muak dengan ini, ya Mbak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.